Rizky, profesi saya driver, umur saya 27 tahun. Bergabung di Puskesmas Kecamatan Johar Baru khususnya untuk driver, saya bergabung itu di tahun 2016. Kalau perbedaannya pasti beda ya Mas ya, soalnya kan sebenarnya kalau peruntukan membawanya sama, hanya saja kita harus, kalau kita membawa ambulan itu kita harus fokus mengendarainya karena kita mengantar orang sakit dan kita jangan sampai membahayakan pengendara yang lain. Jadi kita itu harus keselamatan pasien juga harus penting, keselamatan pengendara yang lain juga harus penting. Gitu. Jadi kita harus fokus ke suara. Jadi driver ambulan kalau tidak ada pasien ya, untuk menyuarakan sirine itu kan sebenarnya itu suara sirine ada beberapa suara ya yang berbeda-beda. Itu ada fungsinya tersendiri-sendiri. Jadi yang dinamakan suara sirine itu ada halo. Halo itu untuk fungsinya membawa pasien menuju ke rumah sakit yang dituju. Nah, dan ada lagi namanya itu wail. Wail 1 itu diperuntukkan untuk penjemputan pasien ke rumah sakit atau pas kita perjalanan dari rumah sakit di puskesmas ada rujukan, kita wajib untuk membunyikan sirene tersebut agar kita cepat untuk sampai di tujuan gitu. Jadi ada beberapa yang memang ambulan kosong, sirine bunyi, kemungkinan itu untuk penjemputan pasien atau kita diburu-buru oleh dokter atau bidan yang lain gitu, agar cepat sampai ke puskesmas atau rumah sakit. Gimana ya, kesannya itu senang karena kita itu telah membantu orang yang membutuhkan pertolongan, istilahnya pertolongan kesehatan ya. Pesannya untuk pengendara yang lain, jikalau ada ambulan di belakang yang terdengar sirine, dimohon untuk pengendara lainnya untuk membukakan jalan untuk ambulan agar kita sampai cepat di rumah sakit yang telah dituju. Tanggapan saya itu tidak baik ya, karena kita kan juga harus menghargai pengendara yang lain. Bener, ambulan itu diprioritaskan, cuman ya jangan sampai kita salah gunakan gitu sih. Pesan untuk masyarakat, ya pesan masyarakatnya kita tahu sendirilah ya kalau ambulan itu diprioritaskan. Nah, untuk kita pas selalu membawa pasien agar disediakan jalan ruang untuk kita untuk menuju ke cepat perjalanan ke rumah sakit, agar kita itu bisa senang kalau pasien yang kita bawa itu sembuh selamat. Pesan untuk sopir ambulan ya semangat, kita berjuang sama, kita membantu orang yang sakit untuk selalu hati-hati di jalan. Utamakan pasien, keselamatan pasien, dan yang terpenting keselamatan kita juga harus penting. Itu aja. Oke, tentu pasti ada persyaratan untuk bisa menjadi driver ambulan. Yang pertama harus lolos tes administrasi. Yang kedua harus lolos tes dengan tes uji, ada uji wawancara, ada uji tulis. Dan yang terpenting adalah sudah mempunyai sertifikat untuk membawa
driver license ambulans. Jadi harus ada pelatihan yang sudah diikuti oleh supir ambulans tersebut untuk bisa menjadi driver ambulans di fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit.